A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la nabiyya ba'da. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, tak bosan-bosan kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kenikmatan iman gitu ya dalam Islam, yang merupakan hal utama dan pertama yang menjadi sesuatu yang wajib untuk kita syukur dalam kehidupan ini sebagai seorang muslim. Kemudian juga nikmat kesehatan, yang setelah nikmat iman tentu nikmat kesehatan adalah perkara kedua yang perlu untuk kita miliki gitu ya, karena dengan kesehatan itulah kita bisa mengamalkan perintah Allah gitu ya, atau beribadah kepada Allah dengan maksimal gitu. Serta salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada rujukan kita Nabi Muhammad SAW yang berlafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak lupa kita mendoakan keluarga beliau serta para sahabat dan seluruh kaum muslimin yang ada di dunia ini gitu ya, baik yang sehat maupun yang sedang diuji oleh Allah dengan sakit. Dan kemudian juga tak lupa kita juga memohon kepada Allah agar problematika kaum muslimin yang ada di dunia ini, baik yang dijajah secara fisik gitu ya, seperti kita di Palestina, kemudian yang warga muslim Rohingya yang masih terlunta-lunta gitu ya, kemudian juga warga Kashmir yang masih dalam kondisi yang menegangkan gitu, dan juga persoalan Uighur yang belum juga tuntas gitu ya, dan sampai hari ini melebar sampai ke Bangladesh gitu ya, dengan kejamnya gitu ya rezim penguasa yang menghabisi gitu ya nyawa sesama umat Islam yang ada di Bangladesh gitu. Kita berharap bahwa internal kaum muslimin yang ada di dunia ini segera gitu ya Allah berikan pertolongannya, sehingga kita kembali gitu ya dapat melaksanakan perintah Allah dengan semaksimal mungkin dan menjauhi larangannya. Tentunya kita harus senantiasa gitu ya saling mengingat dan juga saling merangkul gitu. Baik, pada siang hari ini seperti tadi yang saya sampaikan gitu ya kepada Mbak Inji, Mbak Angel, sorry, Mbak Angel gitu ya. Kalau siang hari ini kita akan membahas satu topik yang ini bukan topik pertama ya kita bahas di obsesi gitu, tetapi ternyata topik ini ada terus gitu ya, terus dibahas, dan karena ini adalah merupakan suatu agenda yang memang dalam tanda kutip itu kelihatannya sedang dipaksakan gitu ya masuk ke dalam tubuh kaum muslimin, sehingga kita menyampaikannya kan dalam rangka untuk menyampaikan itu dalam rangka untuk yuk kita berpikir bersama gitu ya, yuk kita berpikir bersama gitu, dan mengenal dan memahami bersama bahwa yang namanya setiap langkah kebijakan kemudian agenda itu kalau dia tidak berdasarkan dari Islam, atau bahkan dalam tadi kita buat mendistorsi gitu ya ajaran Islam, maka seyogyanya kita sebagai kaum muslimin itu wajib waspada gitu. Karena mungkin kan ini kok mengkritik moderasi gitu. Di sisi lain ada juga barisan kaum muslimin yang mengamini moderasi gitu. Ini sebenarnya mana yang betul kan gitu ya, sehingga akhirnya sesama kita lah yang akhirnya saling saling mendiskreditkan gitu ya, saling menyudutkan. Padahal sebenarnya kalau memang persoalan moderasi dari akarnya itu tidak tuntas, tidak diselesaikan, tidak dikenali, maka yang akan terpecah belah kita sendiri kaum muslimin gitu ya kan, yang akhirnya tadi ada yang pro ada yang kontra kan gitu. Nah maka ini seharusnya tidak menjadi sesuatu yang membuat kita pro dan kontra gitu ya, harus betul-betul menyamakan persepsi terkait dengan moderasi beragama ini. Nah maka kita mulai dari Quran surah Al-Baqarah ayat 143 yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat, yaitu umat Islam maksudnya gitu ya, umat pertengahan, yaitu ummatan wasatan, agar kamu menjadi saksi
atas perbuatan manusia dan agar Rasul yaitu Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 143. Nah, jadi di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 ini kata ummatan wasaton ini menjadi dalil atas gencarnya kampanye moderasi beragama gitu ya. Umat pertengahan, ummatan wasaton itu selalu dihembuskan gitu kepada kita bahwa yang disebut dengan ummatan wasaton itu adalah umat yang pertengahan, yang ini konteksnya adalah ajaran gitu kan gitu ya. Nah kan kalau misalnya kita mengatakan konteks umat pertengahan itu adalah kurun waktu kan gitu ya, kurun waktu mungkin rentan antara waktu misalnya masa kenabian kan gitu ya, kemudian sekarang masa dimana tidak ada kenabian dan nanti masa akhir zaman, maka mungkin cocoklah ummatan wasatun dalam konteks waktu itu jelas tidak dan Allah tidak akan pernah menyalahi gitu ya, tidak akan pernah menyalahi gitu. Tapi kalau kita katakan bahwa ummatan wasaton itu konteksnya adalah ajaran kan gitu ya, dalam artian tadi ajaran Islam, ajaran agama Islam, maka kita lihat dulu gitu ya, ummatan wasaton yang dimaksud sebagai pertengahan itu kan nanti justru malah seolah-olah ajaran Islam itu berada di tengah-tengah. Kan sering kita dengar gini, ajaran Islam itu tidak memberatkan, tidak meringan-ringankan, kadang kayak gitu ya, tidak tidak keras juga tidak terlalu soft gitu, atau misalnya kan kalau disebut dengan tengah-tengah itu ya sebenarnya kan kalau tidak hitam harusnya kan putih gitu ya. Namun dengan istilah pertengahan atau tengah-tengah itu seolah-olah muncul jadi akhirnya warna baru, yaitu abu-abu gitu. Ya kan, abu-abu gitu. Harusnya ya kalau tidak benar ya salah kan gitu. Ya kalau tidak baik ya buruk, ya kalau tidak surga ya neraka gitu loh. Dan kalau tadi tidak hitam ya putih gitu. Tapi dengan istilah pertengahan tadi gitu ya, yang ditafsirkan sebagai dalil untuk moderat sebenarnya gitu ya. Moderat tadi itu ya tidak radikal, tidak juga tidak juga tradisional ya gitu, tradisional dalam artian yang secara tekstual banget gitu, dan tidak juga terlalu radikal yang mereka itu mengharamkan banyak hal gitu ya, seolah-olah tidak ada yang halal gitu. Nah ini akhirnya muncul yang menengahi gitu ya, ajaran yang menengahinya dengan istilah moderasi gitu, seolah-olah ya kalau kita tidak moderat atau kita tidak mengikuti ajaran moderasi ini berarti pilihannya hanya ada dua kan gitu ya. Ya kalau tidak radikal misalnya ya tradisional atau liberal gitu ya, sehingga umat Islam pun akhirnya menjadi kebingungan. Jadi mana sih sebenarnya yang benar gitu? Padahal sebenarnya kan Islam itu cuma satu gitu ya Mbak. Nggak pernah ada istilah ya Islam liberal, Islam sekuler, Islam Islam moderasi gitu ya. Agama Islam moderat gitu di dalam konteks berislam gitu. Islam ya Islam gitu kan. Ajaran Islam itu yang dibawa oleh Rasulullah SAW dari Allah, kemudian ajarannya adalah syariat Islam gitu. Jadi nggak ada istilah moderasi dan sebagainya gitu. Nah, maka kita harus tahu moderasi beragama itu sebenarnya apa kan gitu ya, sehingga jelas duduk perkaranya. Maka proses yang disebut dengan moderasi beragama itu adalah proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang agar terhindar dari perilaku ekstrim atau berlebih-lebihan saat mengimplementasikannya. Ini ada nanti di websitenya Depak gitu ya, di Departemen Agama Republik Indonesia gitu. Jadi moderasi beragama itu didefinisikan sebagai proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang agar terhindar dari perilaku ekstrim atau berlebih-lebihan saat mengimplementasikannya. Nah, sebenarnya kan yang perlu kita garis bawahi di sini adalah istilah ekstrim dan berlebih-lebihan dalam mengimplementasikan. Karena nanti kata ini akan menjadi sesuatu yang multitafsir. Bagaimana mendefinisikan ekstrim dan berlebih-lebihan itu kan berarti dia subjektif gitu.
Ya kan, kalau dikatakan ekstrim itu seperti apa, berlebihan itu seperti apa gitu ya, sehingga ini menimbulkan banyak penafsiran atau definisi yang tergantung kepada orangnya memandang agama itu sendiri, yaitu memandang Islam gitu. Nah itu ya, maka yang pertama itu kita akan melakukan kritik gitu ya terhadap konsep moderasi beragama. Itu adalah istilah yang baru gitu ya, yang tidak memiliki akar teologis maupun historis dalam Islam. Saya katakan tadi bahwa sejak Islam diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah di Mekah gitu ya, sampai ajarannya yang syariat Islamnya totalitas itu diamalkan di akhir pemerintahannya Sultan Abdul Hamid II gitu ya, di pemerintahan Utsmaniyah gitu, maka tidak pernah terdengar ada istilah moderasi beragama dalam hazanah keilmuan Islam. Ya kalau misalnya kita mau membahas terkait dengan konsep istilah kan tentu kembali kepada hazanah keislaman gitu ya. Jadi itu tidak ditemukan di sana. Namun demikian istilah ini terus dijajakan tadi seperti saya katakan seperti tanda kutip gitu ya, seolah-olah dipaksakan di tengah-tengah kita, yaitu kaum muslimin. Seolah-olah dia merupakan sebuah keniscayaan, sebuah keharusan gitu bagi umat Islam saat ini untuk mempraktekkan moderasi tersebut gitu. Apalagi tadi jika disanding-sandingkan gitu ya dengan bahaya radikalisme, kemudian dan ini terus diopinikan sehingga moderasi beragama dianggap penting dan mendesak. Jadi kalau tidak mau dikatakan radikal tadi, maka harus menerima moderasi. Dan itu tadi, makanya katakan kenapa ini masih terus diangkat gitu ya, karena memang masih terus diopinikan gitu ya, dan dianggap penting serta mendesak. Padahal sebenarnya kalau dikatakan penting dan mendesak masih banyak gitu ya, yang lebih penting dan lebih mendesak gitu untuk dilakukan oleh kaum muslimin hari ini gitu, ketimbang mengambil ataupun menerima dan memaksakan ide moderasi ini gitu. Nah, kemudian ada indikator dalam moderasi beragama. Yang pertama, adanya komitmen kebangsaan. Maksudnya menerima prinsip-prinsip kebangsaan dalam Undang-Undang 95 dan berbagai regulasi di bawahnya. Maka kritik untuk pernyataan ini adalah baik tadi itu Undang-Undang 45 dan juga regulasi di bawahnya ini seringkali hanya diterapkan untuk mengukur komitmen kebangsaan dari rakyat. Ini seringnya itu dijatuhkan kepada rakyat atau kepada masyarakat saja. Tetapi gitu ya, ini mungkin agak ekstrim gitu pernyataannya gitu, tetapi tidak pernah digunakan untuk mengukur komitmen kebangsaan dari para penguasa atau bahkan dari pejabat itu sendiri. Padahal justru negaralah atau penguasa lah yang seringkali patut dipertanyakan komitmen kebangsaannya gitu. Kalau kita sebagai masyarakat ini kan, kalau ditanya komitmen kita di dalam bernegara dan juga mengamalkan tadi undang-undang yang disusun oleh pendiri bangsa Republik Indonesia ini, kan rakyat itu jarang sih melanggar aturan gitu ya, jarang melanggar aturan kalau dia tahu aturannya gitu ya kan. Kecuali memang mereka tidak tahu aturannya, lalu melanggar rambu-rambu yang dia tidak tahu itu adalah aturan yang dia langgar. Karena edukasi hukum, edukasi peraturan ke masyarakat juga jarang kita temukan gitu ya. Jadi bagaimana masyarakat tahu akan hal itu gitu. Nah, tapi bagi mereka yang mengerti hukum, yang mengerti tentang kebijakan, justru mulai kita lihat lebih sering dan cenderung untuk melanggar tadi ya apa yang telah ditetapkan oleh undang-undang tadi dan juga regulasi di bawahnya gitu. Jadi kalau ini artinya gini, dalam sisi lain menjadi seperti alat pukul bagi kita masyarakat awam ini gitu ya, terkait dengan komitmen kebangsaan itu gitu. Kalau kita misalnya nanti tadi gitu ya ingin mendakwahkan Islam secara totalitas, misalnya harus syariat Islam gitu, seolah-olah itu akan dibenturkan dengan komitmen kebangsaan gitu. Padahal justru itu berangkat dari kepedulian gitu ya masyarakat terhadap negeri ini gitu. Karena yang kita saksikan, yang kita lihat adalah
adalah tadi pelaksanaan undang-undang itu sangat jauh dari apa yang diinginkan oleh undang-undang itu sendiri gitu ya kan. Dan itu pelakunya juga bukan masyarakat biasa yang yang kita paham terkait dengan undang-undang itu gitu. Justru malah orang-orang yang mengerti gitu ya, yang paham dengan undang-undang itu, yang melanggar undang-undang itu sendiri gitu. Nah, yang kedua terkait dengan istilah toleransi yang diwujudkan dengan menghormati perbedaan, memberi ruang orang lain untuk berkeyakinan dan mengekspresikan keyakinannya dan menyampaikan pendapatnya. Nah, maka kita mengkritisi hal ini karena apa? Karena dalam Islam standar toleransi itu harus Al-Quran dan Sunnah, bukan sekulerisme, relativisme, pluralisme maupun isme-isme yang lain gitu ya, sebagaimana standar toleransi Barat gitu. Apa saja yang ditoleransi oleh Al-Quran dan Sunnah akan ditoleransi oleh umat Islam. Sebaliknya, apa saja yang tidak ditoleransi oleh Al-Quran dan Sunnah tidak akan ditoleransi oleh umat Islam. Jadi toleransi itu juga, kalau kita katakan toleransi, Islam itu ajaran yang sangat toleransi gitu ya kan, tetapi tadi ada ajaran dan ketentuannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kalau semuanya dicampur-campur gitu ya, dan standar toleransi itu dijadikan dari sekulerisme, pluralisme, atau liberalisme, kapitalisme, ini menjadi sesuatu yang ambiar gitu loh ya kan. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah gitu. Makanya kan terkadang kita lihat misalnya di dalam pengamalan ibadah gitu ya, atau keyakinan itu kan memang tidak boleh dicampur aduk gitu ya. Dalam Al-Quran sudah Allah jelas gitu memberikan rambu-rambu lakum dinukum waliyadin gitu ya kan, untuk agamamu untukku agamaku. Itu dalil untuk memberikan kebebasan bagi agama lain menjalankan agamanya gitu. Jadi nggak sebenarnya gini, nggak perlulah gitu ya kalau menurut saya itu umat Islam itu atau ajaran Islam itu didistorsi lagi gitu ya dengan istilah moderasi untuk memastikan kalau ajaran Islam itu sangat toleransi gitu ya kan. Nah, seolah-olah apa yang sudah Allah sampaikan dalam Al-Quran kita nggak percaya gitu. Nah, kemudian yang ketiga, indikator moderasi beragama itu dikatakan anti kekerasan, yaitu menolak tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan baik secara fisik maupun verbal dalam mengusung perubahan yang diinginkan. Nah, ini juga perlu untuk dikritisi gitu ya. Kenapa? Karena anti kekerasan ini ternyata digeneralisir untuk semua kekerasan secara absolut tanpa ada pengecualian gitu. Nah, akhirnya kan definisi istilah-istilah gitu ya, istilah-istilah di dalam ajaran Islam itu didefinisikan akhirnya sesuai dengan konteks Barat gitu, bukan lagi sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah gitu ya. Termasuk tadi istilah salah satu contohnya adalah istilah jihad kan gitu ya, menjadi sesuatu yang didistorsi gitu, dan kemudian direvisi istilahnya, akhirnya menjadi sesuatu yang ditolak bahkan untuk kita sering-sering sampaikan atau sering apalagi untuk diajarkan. Itu menjadi kata yang sangat mengerikan gitu ya, dan sangat menakutkan gitu. Seolah-olah sekarang juga generasi-generasi kita kalau bila perlu jangan lagi nih dekatkan mereka dengan istilah jihad gitu ya kan, atau misalnya rajam misalnya kan, atau misalnya seperti ya hukum-hukum kisos gitu, itu jangan lagi dekatkan kepada generasi kita gitu, karena itu dianggap sebagai hal-hal yang sangat menakutkan, ibarat monster gitu ya. Makanya di samping tadi mendistorsi, kita lihat gaungnya justru malah memonsterisasi gitu ya. Nah, padahal dalam Islam dikatakan tidak semua kekerasan itu diharamkan gitu ya, atau dilarang dalam Islam, karena ada pengecualian dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi disebut dengan kekerasan ataupun yang sifatnya fisik itu kan tidak semua diharamkan dalam Islam, dan bukan berarti semua dibolehkan gitu, tapi ada aturannya dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah gitu, dan melakukannya siapa yang boleh, siapa yang tidak boleh itu jelas dalam Al-Quran dan As-Sunnah gitu ya. Jadi Al-Quran dan As-Sunnah atau syariat Islam itu sudah betul-betul memberikan perincian yang luar biasa gitu ya. Nah, jadi tidak akan ada gitu yang terzolimi, atau tidak akan ada ketidakadilan yang muncul kalau standarnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Kemudian selanjutnya gitu ya, terkait dengan anti kekerasan tadi, yaitu menolak tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan tadi
kekerasan baik secara fisik maupun verbal. Maka jika ditinjau secara mendalam, orang muslim yang membenci jihad fisabilillah yang pada akhirnya gitu, karena tadi konsep Islamnya sudah bergeser dari apa yang seharusnya dia pahami dari Al-Quran dan Sunnah, beralih kepada apa yang dipahami oleh orang-orang Barat gitu ya terhadap ajaran Islam, sehingga dia memahami ajaran Islam itu sebagaimana orang Eropa Barat itu menerima dan juga memahami ajaran Islam. Artinya ya kalau itu bukan terkait dengan hal-hal yang membuat peradaban sekuler kapitalis gitu ya atau liberal Barat itu terancam, ya mereka fine aja dengan ajaran Islam gitu. Tapi ketika itu adalah ajaran yang menurut mereka itu mengancam eksistensi ideologi mereka, mengancam eksistensi imperialisme mereka, maka itu mereka tolak. Dan bahkan mereka sampaikan kepada kita sebagai pemeluk Islam bahwa ajaran Islam itu ajaran yang tidak toleran gitu ya, atau ajaran yang sangat tidak cocok gitu untuk zaman ini gitu. Ya jelas lah, karena nggak cocok sama mereka gitu ya, bukan nggak cocok sama kita sebenarnya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah penerimaan terhadap tradisi. Maksudnya ramah terhadap tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya, sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran Islam gitu ya. Nah, maka di dalam ajaran Islam, tradisi itu sesungguhnya tidak boleh dianggap mutlak benar secara absolut gitu. Kenapa? Karena kemudian dipaksakan dan diwajibkan menerima bulat-bulat tanpa boleh menolak atau mengkritik. Nah, tradisi apapun yang berkembang di masyarakat itu dalam konsep Al-Quran dan As-Sunnah, kembali lagi kepada landasan hukum umat Islam gitu ya, wajib dikembalikan kepada standar Al-Quran dan As-Sunnah. Jika ada tradisi di masyarakat kita gitu, yaitu kaum muslimin, bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tidak boleh diambil. Tapi kalau tidak bertentangan, ya sah-sah saja gitu ya, boleh-boleh saja diambil oleh kaum muslimin gitu. Ya kan banyak sebenarnya sekarang tradisi-tradisi di wilayah kita gitu ya, yang kalau di preteli gitu tradisinya itu tidak bertentangan dengan akidah Islam, tidak bertentangan dengan syariat Islam, ya monggo silahkan gitu, gak ada masalah dengan itu gitu ya. Nah tapi tadi tidak semua kita terima bulat-bulat atau mentah-mentah tanpa harus melakukan tabayun gitu ya, atau mempelajarinya lebih dalam lagi gitu. Karena yang namanya kebiasaan manusia sebelum Islam datang gitu ya, dan setelah Islam datang itu kan tentunya harus ada perbedaan dan juga perubahan. Ya kalau nggak ada perbedaan dan perubahan, ya jadi fungsi Islam diturunkan itu sebagai apa gitu ya kan. Tentu dia, padahal Al-Quran itu kan dikatakan dia sebagai Al-Furqan, kemudian Al-Hudan gitu ya, Al-Huda gitu. Kenapa? Karena dia sebagai pembeda gitu ya, dan dia juga sebagai petunjuk gitu ya. Kalau memang yang ini ya dikatakan tidak boleh dalam Islam, yang ini yang boleh dalam Islam, karena Al-Quran mengatakan demikian. Tentu kita yakin bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah gitu ya, bukan perkataannya Nabi Muhammad, bukan juga perkataannya malaikat Jibril, tapi dia adalah perkataan langsung dari wahyu Allah untuk disampaikan kepada manusia. Tentu tidak akan ada satupun ayat Al-Quran itu yang salah kan gitu ya, atau yang tidak benar-benar gitu ya, tidak benar-benar terjadi atau tidak benar-benar bisa menjadi petunjuk gitu. Maha suci Allah gitu ya dari hal-hal yang kita prasangkakan demikian gitu. Bahkan apa yang diinginkan oleh orang-orang Barat gitu ya, orang-orang Barat itu menginginkan agar kita memahami Islam sebagaimana mereka memahami Islam dan agamanya. Inilah yang menjadi gitu ya akar gitu munculnya ide-ide moderat gitu ya, termasuk moderasi, sehingga ini menjadi program yang tadi saya katakan tanda kutip itu dipaksakan untuk digencarkan di tengah-tengah kaum muslimin, yang sebenarnya kita tidak butuh gitu ya, kita tidak butuh ini, karena kita yakin bahwa ajaran Islam itu sudah sempurna gitu ya, dan juga paripurna gitu. Mungkin itu Mbak untuk sesi pertama. Nanti soalnya kita lanjut ya terkait dengan kritik terhadap moderasi tadi. Baik rekan baik, kita lanjut. Tadi kita sudah kritik konsep gitu ya, kritik konsep ataupun istilah-istilah yang memang perlu untuk kita garis bawahi atau kritisi
dalam konsep moderasi beragama. Nah, sekarang kita mau mengkritisi terhadap penggunaan Quran surah Al-Baqarah ayat 143 yang tadi dibacakan di awal gitu ya. Itu tadi sudah saya bacakan di awal, yang menjadi dalil penggunaan tentang konsep moderasi beragama. Nah, maka istilah moderasi agama sebenarnya tadi sudah saya katakan juga gitu di awal bahwa tidak ada hubungannya sama sekali dengan istilah ummatan wasaton gitu. Nah, karena adapun makna gitu ya, ummatan wasaton dalam Quran surah Al-Baqarah 143 itu adalah umat yang adil gitu, atau ummatan adlan. Jadi bukan dalil untuk menggunakan istilah moderasi gitu. Maka demikian menurut Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Fathul Qadir, juga menurut Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Tafsir Al-Qurtubi. Jadi Imam Asy-Syaukani dan Imam Al-Qurtubi menafsirkan bahwa demikian atas dasar hadis sahih dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa ketika Rasulullah SAW membaca ayat yang berbunyi wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, dan demikianlah kami menjadikan kalian umat pertengahan, beliau bersabda maksudnya umat yang adil atau adlan. Ini hadis riwayat Tirmizi. Jadi yang disebut dengan ummatan wasaton, ummatan wasaton itu definisinya bukan umat pertengahan yang bermaksud tadi ajarannya tidak hitam tidak putih gitu ya, tidak keras tidak lembut yang abu-abu tadi gitu, tetapi tidak radikal gitu ya, nggak ada kesana urusannya gitu. Tapi ternyata dia adalah definisi ummatan wasaton itu artinya itu ummatan adlan gitu ya, itu umat yang adil. Sehingga memang kenapa dikatakan umat yang adil, karena hukumnya gitu, itu hukum Islam itu adalah hukum yang adil gitu, karena dia hukumnya datangnya dari Allah gitu. Sehingga dikatakan bahwa ketika kaum muslimin berhukum dengan hukum Allah, maka dikatakan kaum muslimin adalah umat yang adil. Demikian gitu ya. Nah, maka moderasi beragama itu sebenarnya ya di dalam akarnya gitu ya, dari sononya gitu, dari yang membawa konsep moderasi itu yaitu dari barat gitu ya. Mereka mempunyai dua tujuan di dalam mengkampanyekan moderasi beragama. Yang pertama itu adalah untuk menghalangi kembalinya kejayaan Islam gitu ya, atau kembalinya umat Islam ke dalam agamanya secara murni gitu ya, dengan mengamalkan syariat Islam secara totalitas gitu ya, dalam baik dalam perspektif politik seperti itu, atau di dalam institusi bernegara gitu. Jadi kalau dulu saya masih ingat banget gitu ya, ketika sekolah itu kan guru-guru agama itu sering gitu menyampaikan gitu, dari kita SMP gitu ya, SMA itu kan memang usianya sudah balik gitu ya. Tidak jarang kita mendengarkan ada kalimat-kalimat dari guru-guru agama kita itu, dulu nanti Islam akan kembali lagi jaya gitu ya. Dulu Islam pernah jaya, nanti akan kembali lagi jaya, yang menentukan itu adalah akhir zaman gitu. Nah, tapi kalau sekarang saya tidak tahu ya, Allahu a'lam gitu, apakah masih ada guru-guru agama di sekolah-sekolah yang menyampaikan hal ini gitu, atau tadi dengan konsep moderasi ini kan itu untuk membuat generasi kita itu akhirnya jauh gitu ya dari memori kejayaan Islam, memori kebangkitan Islam di akhir zaman. Padahal itu adalah sesuatu keniscayaan gitu ya, bahwa bangkitnya Islam di akhir zaman itu adalah janji Allah, berarti dia sebuah keniscayaan gitu. Jadi itu kita dijauhkan dari hal-hal ini. Karena apa? Agar ajaran Islam itu tidak lagi kembali kepada kita gitu. Kalau dulu misalnya bendera tauhid itu kan dianggap bendera radikal gitu ya, bahkan bendera teroris seperti itu. Mengerikan sekali itu, bendera tauhid itu dianggap sebagai bendera teroris, apalagi itu dipakai oleh ISIS misalnya kan. Jadi seolah-olah siapa yang mengibarkan, siapa yang bawa bendera tauhid itu dianggap sebagai bagian dari radikalisasi atau terorisasi gitu. Nah, tapi sekarang kita lihat gitu ya, ketika liwaroya atau bendera tauhid itu kembali ke tengah-tengah kaum muslimin gitu ya, ketika kita lihat kalau ada aksi-aksi damai kayak kemarin aksi Palestina kan gitu ya,
kemudian aksi-aksi lain lah kita katakan yang itu urusannya dengan kehidupan kaum muslimin, bendera tadi kan sudah diusung kembali oleh kaum muslimin gitu ya, nggak melihat organisasinya apa kan gitu, latar belakangnya apa gitu, bendera tahun itu sudah diusung oleh kaum muslimin kembali gitu, artinya kembali ke tengah-tengah umat, panjinya gitu, yang dulu ini sangat ditakuti sekali gitu. Ini mengerikan gitu ya, cara menakut-nakuti kita gitu dengan ISIS dan lambang-lambangnya itu dikaitkan dengan simbol-simbol keislaman itu, nauzubillah min zalik gitu ya, ngeri banget gitu. Nah yang kedua, untuk mempertahankan sistem sekulerisme yang ada pada saat ini di negeri-negeri kaum muslimin dengan cara mempertahankan orang-orang yang mengusung gitu ya sekulerisme juga menjadi penguasa, menjadi proksi gitu ya, agar AS dan negara-negara penjajah sekutu lainnya dapat terus mengeksploitasi dan menghisap kekayaan alam negeri-negeri muslim ya yang sangat kaya. Kan imperialisme yang terjadi saat ini yang dilakukan oleh negara-negara barat kapitalis itu kan sangat tidak ingin gitu ya Islam itu bangkit kembali, karena bagi barat ideologi yang menjadi ancaman sekulerisme itu adalah Islam. Jadi negeri-negeri muslim itu tetap harus dipertahankan penjajahan secara pemikiran. Karena kalau umat Islam ini sudah cerdas, sudah tahu bahwa yang mengeruk misalnya kekayaan alam di negeri ini, katakanlah di negeri kita gitu ya, di Indonesia ini, bahwa yang mengeruknya adalah para gerombolan kapitalis kan gitu ya, baik itu asing ataupun kapitalis asing gitu. Tentu kan ini membuat masyarakat cerdas sehingga kita bisa orang-orang kapitalis itu akan takut gitu kalau melihat geliat-geliat kebangkitan di tengah-tengah kaum muslimin, sehingga mereka akan melakukan berbagai macam cara untuk kembali membuat kita terlena kan gitu ya, terlena dan tidak mau bangkit gitu. Nah, strategi barat dalam moderasi beragama itu juga dapat dicermati dalam salah satu buku kajian yang dikeluarkan oleh Rencorp gitu ya, yang berjudul Building Moderate Muslim Network. Di sana dalam subbab topik Roadmap for Moderate Network Building in the Muslim World, yang salah satu poinnya adalah menjelaskan tentang characteristics of moderate Muslims gitu. Jadi memang Barat itu memetakan kaum muslimin mana yang disebut dengan moderat, mana yang sekuler, mana yang dia itu tradisional, mana yang radikal gitu ya, di dalam agenda Rencorp ya, Rencorporation. Kalau orang-orang yang bergelut di dunia politik internasional gitu ya dan perkembangan dunia, itu pasti tahu itu Rencorporation itu seperti apa gitu ya. Maka dinyatakan bahwa muslim moderat adalah orang-orang yang menyebarluaskan dimensi-dimensi kunci peradaban, sekulerisme, liberalisme gitu ya, kemudian gagasan tentang hak asasi manusia ala barat tentunya gitu, kemudian kesetaraan gender gitu, pluralisme, menerima sumber-sumber hukum non sektarian. Artinya ya kalau dia menerima ide moderasi, dia nggak boleh gitu memahami hukum itu dari agama lain gitu kan, dikatakan non sektarian gitu ya, karena agama itu dianggap sebagai sebuah sekte dalam perspektif ajaran barat gitu, dan kemudian melawan terorisme dan bentuk-bentuk legitimasi terhadap kekerasan. Jadi sejak kalau kita lihat kan istilah-istilah terorisme itu juga munculnya kan ketika peristiwa WTC itu ya, 11 September 2001. Lihat munculnya istilah terorisme itu mulai naik ke permukaan dunia gitu ya, yang digencarkan oleh AS, dan kemudian memanfaatkan istilah itu sebagai bagian dari skenario global untuk melemahkan Islam dan juga kaum muslimin. Nah, jadi salah satu agendanya itu adalah mempromosikan jaringan Islam moderat untuk melawan gagasan-gagasan Islam radikal. Jadi kalau kamu tidak moderat, berarti kamu radikal. Kalau kamu radikal, berarti kamu tidak moderat gitu. Nah, oleh karena itu kita lihat bahwa mantan presiden AS yaitu George W. Bush pernah menyebutkan mengatakan bahwa Islam itu adalah ideologi para ekstremis gitu. Jadi kalau kita taat kepada Islam, kita akan dikatakan sebagai orang yang ekstrim oleh perspektif George Bush gitu ya. Dan bahkan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair itu juga mengatakan bahwa
ideologi Islam dijuluki sebagai ideologi setan gitu ya. Hal itu dinyatakan dalam pidatonya pada konferensi kebijakan nasional Partai Buruh di Inggris tahun 2005. Bayangkan orang-orang barat gitu ya, orang-orang barat yang menghembuskan nafas-nafas moderasi, menganggap Islam itu sebagai ideologi setan, kita terima pula idenya gitu, kita ambil pula idenya. Ini yang memang terkadang nggak habis pikir gitu ya. Sudahlah mereka benci kepada Islam, mereka mendistorsi ajaran Islam dengan ala-ala mereka, dengan istilah-istilah mereka, kita terima pula mentah-mentah. Bahkan kita akhirnya terpecah gitu ya oleh istilah-istilah yang mereka hembuskan di tengah-tengah kita. Padahal mereka sendiri mengatakan bahwa Islam itu adalah ideologi Islam itu dikatakan mereka seperti sebagai ideologi setan. Lalu kita terima ajaran mereka tentang moderasi, tentang sekulerisme, menjauhkan kita dari syariat Islam gitu. Maka ini patut gitu ya untuk kita renungkan bersama, apakah memang ajaran orang-orang barat itu terkait dengan agama harus kita terima padahal mereka sangat benci gitu ya dengan Islam gitu. Dan kemudian dia mengatakan bahwa Blair gitu ya mengatakan bahwa ciri-ciri ideologi setan itu yang pertama menolak legitimasi Israel gitu ya atau Yahudi Zionis. Nah ini kan kemarin kita mendengar pemberitaan terkait dengan kunjungan gitu ya beberapa tokoh kaum muslim yang mereka memang muslim gitu ya berkunjung menyambut dan juga berkunjung ke Zionis yang sudah melakukan genosida terhadap warga Palestina, umat Islam yang ada di Palestina, berjabat tangan dengan cengar-cengir senyum-senyum gitu ya, dan disambut dengan ramah tamah gitu. Layakkah seperti itu disambut dengan ramah tamah lagi, sementara tangan mereka sudah berlumuran darah saudara kita gitu ya kan? Dan tapi kalau kita tidak melakukan itu, maka menurut perspektif barat kita lah yang menjadi bagian dari ideologi setan gitu. Nah kemudian memiliki pemikiran bahwa syariah adalah dasar hukum Islam. Kalau kaum muslim meyakini bahwa syariat Islam itu adalah hukum dasar, syariah sebagai hukum dasar dalam Islam, maka itulah golongan orang-orang yang golongan orang-orang yang termasuk di dalamnya mengamini gitu ya ideologi Islam yang mereka anggap sebagai ideologi setan gitu. Dan kemudian kaum muslim menjadi satu kesatuan dalam naungan institusi politik Islam gitu. Nah ini juga menjadi satu yang mereka takutkan gitu ya, seperti istilah tadi jihad, kemudian juga istilah pemerintahan Islam gitu ya, atau yang para ulama menyebutkannya dengan istilah khilafah gitu, kepemimpinan khalifah gitu ya. Ini ditakuti oleh barat. Jadi kalau kita takut, berarti ketakutan kita adalah ketakutannya barat gitu ya, bukan ketakutan kita sebagai kaum muslimin, tapi ketakutan yang dibentuk oleh barat agar kita sendiri pun takut dengan ajaran Islam dan tidak mengadopsi nilai-nilai liberal dari barat akan dianggap sebagai bagian dari ideologi setan gitu. Jadi betul-betul mereka itu kebenciannya, bahkan kata Allah dalam Al-Quran kan apa yang mereka keluarkan dari mulut mereka itu belum seberapa dibandingkan dengan apa yang mereka tanamkan gitu ya, atau mereka simpan di dalam hati mereka. Nah oleh karena itu sebagai penutup gitu ya, maka bagaimana sikap kita kan gitu ya terhadap ajaran-ajaran ataupun kita lihat tadi agenda-agenda yang itu sebenarnya berasal dari barat gitu ya, untuk mendistorsi ajaran Islam yang dipaksakan ke tengah-tengah umat sehingga kita akhirnya terpecahkan gitu ya, terpecah dan tidak bersatu ketika melihat ajaran Islam gitu ya. Maka yang pertama, umat Islam harus memberikan kritik yang tajam dan terhadap tadi ya konsep moderasi beragama ini gitu. Jadi jangan terima mentah-mentah, tapi yuk kita pelajari lagi, kita kenal lagi kan gitu ya. Yang kedua, menyadarkan kepada masyarakat bahwa moderasi beragama bukan asli kebijakan pemerintah kita sebenarnya gitu, tetapi melainkan sekedar meneruskan kebijakan luar negeri yang menguntungkan negara-negara kapitalis global yaitu Amerika Serikat dan sekutunya. Dan yang ketiga, menyadarkan kepada masyarakat juga bahwa kebijakan moderasi beragama ini bertujuan untuk punya sesuatu tersembunyi gitu ya, yaitu sangat membahayakan Islam dan kaum muslimin. Tadi salah satu bahayanya adalah tadi memecah belah kaum muslimin kan gitu ya. Dan yang keempat itu
kita harus terus berjuang dan tidak putus asa gitu ya, menyampaikan ke tengah-tengah umat bahwa yang namanya orang-orang yang benci terhadap Islam itu tidak akan pernah berhenti untuk mengembuskan nafas-nafas kebenciannya. Kalau mereka nggak bisa dari luar, mereka akan masuk dari barat gitu ya, seperti kata Samuel Zwimmer itu dalam buku Yahudi Menggenggam Dunia gitu ya, mengatakan di sana bahwa tidak perlu memurtadkan gitu ya kaum muslimin gitu, tidak perlu menyuruh mereka masuk ke dalam agama lain atau misalnya ke agama Yahudi, tidak perlu, tetapi ambillah anak-anak mereka, didiklah generasi mereka, didiklah kaum terpelajar mereka itu punya pemikiran seperti pemikiran kita gitu. Dan itu akan dihembuskan lagi ke tengah-tengah kaum muslimin. Jadi mereka memecah kita dari dalam gitu ya. Kalau misalnya yang menghembuskan nafas-nafas moderasi ini adalah orang-orang yang misalnya berlatar pendidikan agama, tentu akan didengarkan gitu. Dibandingkan kalau misalnya Tony Blair yang menyampaikan ini, mungkin kita nggak akan terima kan gitu ya. Tapi kalau menyampaikan ini misalnya bergelar Ustadz, Syekh, Kiai gitu, atau Profesor misalnya, orang pasti mendengarkan gitu ya. Maka beginilah cara mereka untuk memperpanjang kebencian mereka kepada Islam gitu ya, dan juga memperpanjang umur penjajahan mereka di tengah-tengah kaum muslimin, yang intinya adalah menjauhkan kita dari janji Allah akan datangnya kejayaan Islam, dan juga untuk umur mereka, memperpanjang umur mereka, eksistensi mereka menjajah gitu ya tanah-tanah kaum muslimin dan menguasai sumber-sumber daya alam yang ada dalamnya yang begitu luar biasa gitu. Karena kalau Islam itu kembali menjadi adidaya sebagaimana di masanya, tentu barat kapitalisme global itu akan angkat kaki gitu ya dari tanah-tanah kaum muslimin, dan tidak bisa lagi untuk mendikte dan juga menguasai kita baik secara fisik maupun pemikiran gitu. Jadi ya ini Mbak dan pendengar semuanya untuk pesan ini gitu ya, bahwa inilah kritik gitu ya terhadap tadi baik konsep moderasi yang tadi ada 4 konsep ya atau istilah yang kita kritisi, kemudian juga terkait penggunaan dalil gitu ya, Al-Baqarah tadi ya 143, penggunaan dalil terhadap moderasi beragama itu keliru gitu ya, keliru untuk menempatkan Al-Baqarah 143 sebagai dalil untuk mengiyakan bahwa moderasi itu bagian dari ajaran Islam. Keliru seperti itu.